Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Maharani dari PAI semester 6B dengan MPM 0239210006. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah Statistika Pendidikan 2. Adapun kasus yang saya ambil yaitu kasus 5A, bimbingan intensif versus reguler, fair atau tidak perbandingannya. MTS Unggulan Al-Azhar Sidrap menyelenggarakan 2 jenis kelas untuk siswa kelas 9 yang akan menghadapi ujian. Kelas bimbingan intensif mendapat tambahan 3 jam pelajaran PAI per minggu dan kelas reguler jam pelajaran standar. Sebelum program bimbingan dimulai, semua siswa mengikuti pretest untuk mengukur kemampuan awal mereka. Masalahnya, ketika pretest selesai, terlihat bahwa siswa yang terdaftar di kelas bimbingan intensif memiliki rata-rata pretest yang sudah lebih tinggi daripada kelas reguler. Hal ini wajar karena pendaftaran ke kelas bimbingan intensif dilakukan secara sukarela, sehingga siswa yang motivasinya tinggi, yang cenderung memang sudah lebih baik, yang mendaftar. Setelah 1 semester, ujian akhir dilaksanakan. Nilai rata-rata kelas intensif memang lebih tinggi, namun Kepala Sekolah Bapak Dotrandes Arifin bertanya-tanya, apakah perbedaan nilai akhir itu betul-betul karena program bimbingan atau hanya karena dari awal siswanya sudah lebih unggul. Ia meminta analisis yang dapat mengontrol faktor kemampuan awal tersebut agar perbandingan lebih adil. Nah, pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen. 3 variabel independennya adalah kelas yang terdiri atas kelas intensif dan reguler. Variabel dependen adalah tes, pretest yaitu skor yang dibandingkan antara kedua kelas. Sedangkan post-test berfungsi sebagai kovariat, yaitu variabel kontrol yang digunakan untuk menghilangkan pengaruh kemampuan siswa sehingga perbedaan yang diperoleh benar-benar berasal dari perbedaan kelas. Metode statistika yang digunakan adalah ANCOVA, analisis covariance. Metode ini dipilih karena mampu membandingkan rata-rata hasil belajar pro-test antar kelas intensif dan reguler dengan mengendalikan pengaruh kemampuan awal siswa pretest sebagai kovariat. ANCOVA lebih tepat dibandingkan korelasi, regresi, uji T, maupun ANOVA karena penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui hubungan atau perbedaan rata-rata, tetapi juga menghilangkan pengaruh variabel pengganggu sehingga hasil analisis menjadi lebih objektif dan akurat. Sebelum melakukan ANCOVA, dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu. Pertama, uji korelasi antar kovariat dan variabel dependen menghasilkan R sama dengan 0,978 dengan P lebih kecil 0,001 sehingga kovariat berhubungan signifikan dengan variabel dependen dan layak digunakan dalam ANCOVA. Kedua yaitu uji homogenitas. Kemiringan regresi memperoleh P 0,6187 lebih besar 0,05 sehingga garis regresi antar kelompok sejajar dan asumsi terpenuhi. Dengan demikian asumsi utama telah terpenuhi sehingga analisis dapat dijalankan. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam link website yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu klik paste dari Excel. Nah, paste data yang telah di-copy tadi. Setelah dipaste, klik muat data paste. Selanjutnya yaitu klik preview data. Nah, jika datanya sudah muncul seperti ini, klik metode analisis
yang ingin dipakai. Di sini saya ingin menggunakan metode analisis data menggunakan ANCOVA. Klik ANCOVA. Apa itu ANCOVA? Membandingkan rata-rata antar kelompok setelah mengontrol variabel lain kovariat yang mungkin mempengaruhi hasil. Adapun analoginya yaitu lomba lari dengan titik start berbeda. ANCOVA menyamakan posisi start semua kelompok agar perbandingan adil. Hasil muatan yaitu adjustments rata-rata yang sudah disesuaikan. Nah, kita di sini mengklik variabel terikatnya yaitu pretest dan kovariatnya yaitu posttest. Nah, faktor kelompoknya yaitu kelas. Nah, selanjutnya yaitu kita klik langkah 1, uji asumsi. Nah, jika uji asumsinya sudah muncul, lanjut klik langkah kedua yaitu jalankan ANCOVA. Nah, jika tabel ANCOVA sudah muncul, tabel ANCOVA sudah muncul beserta grafiknya. Nah, adapun uji asumsi ANCOVA yang pertama yaitu kovariat harus berhubungan dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai korelasi sebesar 0,978 dengan P lebih kecil 0,001 sehingga hubungan tersebut signifikan. Artinya nilai pretest memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai posttest sehingga layak dijadikan kovariat dalam analisis ANCOVA. Asumsi kedua adalah homogenitas kemiringan regresi. Nilai signifikasi sebesar 0,6187 lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi terpenuhi. Ini berarti hubungan antara pretest dan posttest memiliki kemiringan yang sama pada setiap kelompok sehingga ANCOVA dapat digunakan. Adapun yang ketiga yaitu normalitas residual diperiksa melalui plot diagnostik setelah ANCOVA dijalankan. Asumsi ini digunakan untuk memastikan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu tabel ANCOVA. Baris pertama menunjukkan pengaruh kovarian yaitu posttest nilai F sebesar RF sebesar 3692,46 dengan P lebih kecil 0,001 sehingga kovariat berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel dependen. Adapun baris kedua menunjukkan variabel bebas yaitu kelas. Nilai F sebesar 144,83 dengan P lebih kecil 0,001 sehingga HO ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelas setelah pengaruh kovariat dikendalikan. Adapun yang ketiga yaitu DF27 atau residual 27 sama dengan 6,28. Nilainya relatif kecil sehingga model yang digunakan mampu menjelaskan sebagian besar variasi data. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan hasil ANCOVA diperoleh nilai F kelompok besar adalah 144,8335 dengan P lebih kecil 0,001 sehingga HO ditolak. Ini
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok setelah pengaruh kovariat dikendalikan. Selain itu, nilai eta square sebesar 0,843 menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar termasuk sangat besar. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi otomatis. Hasil ANCOVA menunjukkan bahwa setelah mengontrol kemampuan awal post-test, terdapat perbedaan yang signifikan, P lebih kecil dari 0,001 pada pretest antar kelompok kelas. Berdasarkan efek eta parsial sama dengan 0,843 dikategorikan sebagai efek yang besar. Berdasarkan adjustments, kelompok intensif memiliki rata-rata tertinggi setelah penyesuaian kovariat. Adapun grafiknya yaitu grafik ini menunjukkan hubungan antara post-test pada sumbu X dan pretest pada sumbu Y. Garis merah muda sama dengan kelompok intensif, garis biru sama dengan kelompok reguler. Terlihat bahwa kedua garis hampir sejajar. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas kemiringan regresi telah terpenuhi. Artinya, hubungan antara kovariat dan variabel dependen memiliki pola yang sama pada kedua kelompok sehingga penggunaan ANCOVA sudah tepat. Garis kelompok intensif berada di atas kelompok reguler pada hampir seluruh rentang nilai. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok intensif memiliki rata-rata hasil yang lebih tinggi dibandingkan kelompok reguler. Kedua garis memiliki arah yang meningkat, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kovariat dengan variabel dependen. Semakin tinggi nilai post-test, maka nilai pretest juga cenderung meningkat. Selanjutnya yaitu tabel rata-rata. Tabel ini menunjukkan adjustments atau rata-rata yang telah disesuaikan. Artinya rata-rata masing-masing kelompok sudah dikoreksi dengan memperhitungkan pengaruh kovariat sehingga perbandingan antara kelompok menjadi lebih adil. Kelompok intensif memiliki rata-rata yang disesuaikan sebesar 78,102. Kelompok reguler memiliki rata-rata yang telah disesuaikan sebesar 74,098. Jika dibandingkan, kelompok intensif memiliki rata-rata yang lebih tinggi daripada kelompok reguler, yaitu 78,102 dibandingkan 74,098. Setelah pengaruh kovariat dikendalikan, kelompok intensif memiliki nilai sekitar 4 poin lebih tinggi dibandingkan kelompok reguler. Nah, adapun nilai standar error sebesar 0,188 pada kedua kelompok menunjukkan bahwa estimasi rata-rata cukup akurat karena nilai kesalahannya kecil. Adapun lower CL dan upper CL. Kelompok lower CL kelompok intensif yaitu 77,716 sampai 78,488. Adapun kelompok reguler yaitu 73,712 dan upper CL-nya 74,484. Interval kepercayaan menunjukkan rentang nilai rata-rata populasi yang diperkirakan dengan tingkat kepercayaan 95% karena rentang kedua kelompok tidak saling bertumpang tindih. Hal ini semakin memperkuat bahwa rata-rata kedua kelompok
memang beda. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.